Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Givi dari kelas PPT 3B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang PPT semester 3 statistika. Langsung saja kita ke PPT-nya. Yang pertama adalah PPT jenis data dalam statistika. Jenis data dalam statistik terbagi menjadi tiga. Yang pertama numerik, kedua kategori, ketiga ranking. Data numerik pembagian satu discrete ada karena dihitung. Yang kedua tidak memiliki koma, contohnya lemparan dua buah dadu. Yang kedua kontinu ada karena diukur, memiliki koma dan nilainya tidak terbatas. Contohnya berat badan, tinggi badan, dan nilai mahasiswa dan sebagainya. Yang data numerik pembagian menjadi dua. Yang pertama interval tidak memiliki angka nol mutlak, bisa bernilai negatif dan bisa dijumlahkan atau dikurangi. Contoh suhu, waktu, dan IQ. Yang kedua, rasio. Memiliki nol mutlak. Tidak bernilai negatif dan bisa dijumlah. Tambah, bagi, dan kali. Contohnya adalah jarak, dosis pupuk, durasi, dan lain-lain. Yang ketiga, data numerik, data kategori atau nominal. Lebih bersifat kualitatif. Yang kedua, bagian dari beberapa kelompok. Contohnya, data biner, yaitu data dengan dua kategori, misal rusak atau tidak rusak, ya atau tidak, baik atau buruk, suka atau tidak suka, dan lain-lain. Yang kedua contohnya adalah data ras, misalnya Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan sebagainya. Yang ketiga contohnya adalah data warna rambut, misalnya hitam, coklat, pirang, merah, dan seterusnya. Contoh yang keempat, angka numerik dari data kategori ini tidak memiliki nilai matematis. Data ranking atau ordinal, campuran antara data numerik dan data kategori. Angka yang dimiliki oleh data ordinal memiliki arti matematis. Yang ketiga, nilai yang dimungkinkan dalam data ordinal ini biasanya memiliki rentang tertentu. Contohnya yang pertama adalah rating yang kita berikan saat mengisi data kuesioner. Misalnya rentang 1 sampai 5 atau bahkan rentang 1 sampai 10. Contoh yang kedua, rating yang diberikan pada suatu aplikasi di Play Store, misal rating 1 buruk atau sangat baik sama dengan 5 yang ditandai dengan jumlah bintang. Baik, di PPT kedua tentang konsep dasar uji hipotesis. Terbagi menjadi dua, deskriptif dan inferensia. Contoh kasus 1, pemerintah di suatu negara ingin mengestimasi rata pendapatan seluruh penduduknya di masa pandemi. Namun karena jumlah penduduk negara tersebut mencapai ratusan juta, maka pengambilan data ke seluruh penduduk tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah mencatat pendapatan beberapa warga negara yang diposisikan sebagai sampel. Setelah data dikumpulkan, kemudian pemerintah mengestimasi bahwa pendapatan warga negaranya selama pandemi adalah sebesar 2 juta rupiah. Contoh kasus 2, seorang peneliti ingin menguji pengaruh senyawa temuannya dalam menanggulangi permasalahan hama lalat buah. Peneliti tersebut memiliki hipotesis bahwa senyawa tersebut dapat secara signifikan menurunkan tingkat kesuburan lalat buah. Dalam penelitiannya, peneliti tersebut melibatkan 50 pasang lalat buah. Setelah melakukan penelitian tersebut, dia menyimpulkan bahwa senyawa temuannya dapat menurunkan tingkat kesuburan lalat buah. Hipotesis statistik memiliki contoh yang pertama adalah sebagai contohnya bisa dilihat di PPT yang sudah dibagikan. Berikutnya uji statistik. Uji statistik terbagi menjadi tiga, menguji hipotesis 0, menolak HO, dan gagal menolak HO. Itu adalah PPT di bagian konsep uji hipotesis. Berikutnya adalah PPT pengujian hipotesis.
Hipotesis atau pendugaan parameter. Diuji berdasarkan data dengan metode statistik. Mengapa ada hipotesis dalam tugas akhir? Karena permasalahan suatu variabel respon di suatu populasi, bagaimana solusinya, kajian pustaka, variabel-variabel yang berpengaruh, treatment seperti apa yang perlu dipilih, kondisi seperti apa yang dibutuhkan, dugaan atau hipotesis, diuji kebenarannya dengan data sampel. Kesimpulan untuk populasi. Contoh hipotesis pada tugas akhir. Permasalahan, contohnya adalah rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Studi literatur, kurangnya penggunaan bibit unggul mempengaruhi produktivitas kakao. Yang kedua, contohnya rendahnya tingkat pemangkasan produksi mempengaruhi produktivitas kakao. Contoh dari hipotesis AO, dengan penggunaan bibit unggul tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Satunya, penggunaan bibit unggul berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Selanjutnya di PPT pengujian hipotesis. Uji hipotesis rata-rata dua populasi, sampel independen atau sampel independen. Kemudian nilai tengah atau dua populasi. Membandingkan nilai di tengah dua populasi. Setiap populasi diambil contoh acak berukuran tertentu. Bisa sama, bisa juga tidak sama. Yang kedua adalah contohnya pengambilan kedua contoh saling bebas. Yang ketiga tujuannya adalah menguji apakah parameter H1 sama atau tidak dengan parameter. Uji hipotesis rata-rata. Dua populasi atau sampel independen. Hipotesis dua arah. Contohnya sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT yang sudah dibagikan. Berikut adalah contoh dari statistik uji atau sampel independen. Digunakan adalah uji hipotesis rata-rata dua populasi atau sampel dependen atau berpasangan. Uji hipotesis rata-rata dua populasi, sampel dependen atau pengamatan berpasangan. Ini contoh tabelnya. Sampel independen, unit sampel untuk kedua kelompok sampel berbeda. Yang sampel dependen, unit sampel untuk kedua kelompok sampel sama. Perbedaan nilai sampel di antara dua kelompok sampel karena adanya pemberian perlakuan yang berbeda. Contoh yang lainnya bisa dilihat di PPT yang sudah dibagikan. Berikutnya, uji hipotesis rata-rata dua populasi sampel dependen atau pengamatan berpasangan. Dan di sini sudah tertera contohnya hipotesis dua arah, hipotesis satu arah kanan, hipotesis satu arah kiri. Ini contoh rumus dari statistik uji atau sampel dependen atau pengamatan berpasangan. Berikutnya kita pindah ke PWT berikutnya, yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi yang pertama adalah untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih.
Kedua, ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Yang ketiga, koefisien korelasi. Digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel bentuk atau arah hubungan dan besar kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Yang keempat, bentuk atau arah hubungan antara variabel koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Tabel koefisien berikut adalah contoh tabel koefisien korelasi. Berikutnya kita pindah ke analisis regresi untuk memprediksi hubungan antar variabel-variabel. Syarat analisis regresi yang pertama adalah hubungan. Harus diketahui adanya hubungan antara variabel. Kedua, variabel terbagi menjadi dua, variabel kriterium atau variabel predikat, variabel prediktor atau variabel bebas. Contohnya adalah dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Dikarenakan ada hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi. Apakah kinerja seseorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya? Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel, kriterium, dan satu variabel prediktor. Asumsinya adalah data diambil secara random dari populasi. Data memiliki pasangan yang sama. Data berdistribusi normal, hubungan antara variabel linear. Analisis regresi linear sederhana. Contohnya sudah ada di PPT yang sudah saya bagikan. Selanjutnya kita pindah ke PPT berikutnya, si kuadrat. Isi presentasinya berikut: definisi si kuadrat, menganalisis si kuadrat, mengaplikasikan si kuadrat. Si kuadrat suatu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Rumus dasar si kuadrat bisa dilihat dari gambarnya. Cara menguji si kuadrat. Cara menguji X kuadrat, pertama buatlah hipotesis berbentuk kalimat. Tetapkan tingkat signifikasi, hitunglah nilai X2. Buatlah kaidah keputusan, yaitu jika X2 hitung lebih besar daripada X2 table, maka tolak HO artinya signifikan. Cara X2 table, X kuadrat table dengan menggunakan tabel X kuadrat. Kemudian buatlah perbandingan antara X kuadrat hitung dengan X kuadrat table. Yang terakhir disimpulkan. Rumus mencari frekuensi teoritis, contohnya di gambar ini. Langkah-langkah menjawab sudah ada di tabel ini, bisa dilihat dengan seksama. Contohnya juga sudah ada, dan langkah-langkah menjawab juga sudah ada. Inti dari PPT tersebut sudah dirangkum menjadi satu, yaitu metode C kuadrat atau X kuadrat. Suatu analisis digunakan untuk mengadakan pendekatan atau mengestimate dari beberapa faktor menggunakan data nominal atau discrete. Data tersebut diperoleh dari hasil menghitung, sedangkan besarnya nilai X kuadrat bukan merupakan ukuran derajat hubungan atau perbedaan. Selanjutnya kita pindah ke PPT berikutnya. Uji korelasi Spearman-Rank. Uji korelasi Spearman atau Spearman's Rank Correlation Coefficient atau Spearman Rho
adalah uji hipotesis untuk mengetahui hubungan dua variabel. Uji koefisien korelasi Spearman rank adalah uji statistika untuk menguji dua variabel yang berdata ordinal atau salah satu variabel berdata ordinal dan lainnya nominal maupun rasio. Terkait dengan karakteristik skala data ordinal tersebut, maka uji korelasi Spearman termasuk statistik non-parametrik, yaitu tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Dalam korelasi rank Spearman, awalnya akan melakukan peringkatan atau ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Tujuan analisis korelasi rank Spearman. Tujuan analisis korelasi rank Spearman bagi menjadi tiga. Yang pertama, melihat tingkat kekuatan atau keratan hubungan dua variabel. Yang kedua, melihat arah atau jenis hubungan dua variabel. Yang ketiga adalah melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Catatannya adalah dalam analisis korelasi tidak ada istilah variabel bebas maupun variabel terikat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kedua variabel yang dikorelasikan bersifat independen antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu sama lain. Berikutnya kriteria tingkat kekuatan korelasi. Uji korelasi Spearman rank. Dalam menentukan tingkat kekuatan hubungan antar variabel, dapat berpedoman pada nilai koefisien korelasi yang merupakan hasil dari output SPSS dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai 0,05. Artinya hubungan sangat lemah. Yang kedua adalah nilai koefisien korelasi besar 0,26 sampai 0,50 adalah artinya hubungan cukup. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi sebesar 0,1 sampai 0,75 hubungan kuat. 4. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 sampai 0,9 hubungan sangat kuat. Yang kelima adalah nilai koefisien korelasi sebesar 1 hubungan sempurna. Arah korelasi dilihat pada angka koefisien korelasi sebagaimana tingkat kekuatan korelasi. Besaran nilai koefisien korelasi tersebut terletak antara lebih dari 1 sampai dengan kurang dari 1. Jika koefisien korelasi bernilai positif, maka hubungan kedua variabel dikatakan searah. Maksud dari hubungan yang searah ini adalah jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Sebaliknya, jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak searah. Tidak searah artinya adalah jika variabel X meningkat, maka variabel Y akan menurun. Selanjutnya kita pindah ke PPT berikutnya. Korelasi. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata. Dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Statistik korelasi yaitu sebuah cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabelnya. Dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal, dan hubungan timbal balik di antara variabel penelitian. Selain itu, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat melalui analisis koefisien determinasi. Untuk mengetahui tingkat keeratan linear antara kedua variabel yang nilainya dipengaruhi oleh skala atau satuan pengukuran pada X dan Y dengan menggunakan rumus R menghasilkan koefisien korelasi yang diperoleh kemungkinan pancaran data yang diwakilinya sebagai berikut. Yang pertama, nilai korelasi yang bernilai antara 1 dan +1 yang menunjukkan korelasi sempurna. Yang kedua, B, tanda R yang menunjukkan korelasi positif atau negatif yang menunjukkan hubungan kedua penuh variabel. C, misalnya nilai R merupakan menunjukkan keeratan hubungan linear antara dua berubah. Yang C, analisis korelasi banyak jenisnya. Ada 9 jenis korelasi. Yang pertama, A,
korelasi person product moment, yang B korelasi relation, yang C korelasi Spearman Rangatori, D korelasi bersial, yang E korelasi poin berserial, yang F korelasi PHI, yang G korelasi tetrahori. Slide berikutnya, manfaat. Yang pertama dapat mengukur beberapa hubungan variabel, yang kedua dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel, dapat menemukan kualitas dengan layanan, dapat melakukan tingkat inflasi pada variabel yang tertentu. Korelasi produk moment person. Korelasi produk moment person atau dengan simbol R ini paling populer dan sering digunakan oleh mahasiswa dan peneliti. Korelasi ini ditemukan oleh Carl Person tahun 1900. Fungsi dari korelasi ini adalah untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas independen dengan variabel terikat independen. Koefisien determinasi atau R. Berikut contoh soalnya. Contoh soalnya. Benar, video berikutnya. Pertama adalah korelasi, merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Slide berikutnya adalah korelasi ganda. Korelasi ganda atau multiple correlation merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas, X1 atau X2, serta satu variabel terikat atau Y. Apabila perumusan permasalahannya terdiri dari tiga masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Oleh karena itu, berikut ini hanya merupakan cara perhitungan ganda atau antara X1 dan X2 dengan Y. Yang ketiga, koefisien ganda. Merupakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besar koefisien korelasi adalah antara minus 1, 0, dan plus 1. Slide keempat, tabel interprestasi nilai R. Berikut contoh tabelnya. Skip ke slide 5. Manfaat korelasi ganda. Mencari hubungan atau kontribusi dua variabel bebas X atau lebih secara simultan bersama-sama dengan variabel terikat Y. Mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, dan XY terhadap variabel independen Y. Formulasi korelasi ganda. Ini berikut contohnya sudah ada di PPT, bisa kita lihat sama-sama. Slide berikutnya penjelasannya. Langkah-langkahnya bisa dilihat. Selanjutnya pindah ke PPT selanjutnya. PPT selanjutnya regresi linear sederhana. Yang pertama, regresi linear adalah suatu cara mengukur data prediksi melalui garis lurus sebagai gambaran hubungan korelasi di antara dua variabel atau lebih. Regresi linear sederhana adalah salah satu metode statistik yang paling umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear adalah suatu cara mengukur data prediksi melalui garis lurus sebagai gambaran hubungan korelasi di antara dua variabel atau lebih. Analisis regresi adalah suatu metode statistik yang mengamati hubungan antara variabel terikat Y dan serangkaian variabel bebas X1 dengan XP. Tujuan dari metode ini adalah untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X. Yang diberikan modul regresi linear sederhana adalah modul regresi yang paling sederhana yang hanya memiliki satu variabel bebas X.
Analisis regresi memiliki beberapa kegunaan, salah satunya untuk melakukan prediksi terhadap variabel terikat Y. Persamaan untuk model regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B tambah BX. Yang kedua, Y sama dengan variabel yang diprediksi. Yang ketiga, A sama dengan konstanta. Yang keempat, B sama dengan koefisien regresi. Yang kelima, X sama dengan variabel pendukung. Dan berikutnya, analisis regresi linear sederhana. Model regresi, Y sama dengan A plus BX sama dengan E populasi atau populasi. Fungsi taksiran Y sama dengan A plus BX atau sampel. Di mana A konstanta, B false. Regresi yang nilainya dapat diperoleh dari data sampel. Untuk memperoleh nilai A dan B dibutuhkan pasangan data X, Y sebanyak N. Slide berikutnya cara mengajukan regresi sederhana di SPSS. Yang pertama adalah buka aplikasi SPSS dan copy data yang akan dikerjakan. Selanjutnya, pilih menu analis, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Kemudian akan tampil linear regression. Masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X ke independent, kemudian klik OK. Setelah diklik OK, maka akan terlihat tampilan seperti gambar di atas. Bisa kita lihat sama-sama. Slide berikutnya adalah analisis regresi sederhana secara manual. Analisis regresi sederhana secara manual, misalnya akan dianalisis pengaruh kompetensi atau X dan kinerja pegawai Y. Untuk keperluan tersebut telah diambil sampel acak sebanyak 15 pegawai sebagai berikut. Slide berikutnya, penyelesaiannya bisa kita lihat sama-sama dengan cara ini. Dan berikutnya adalah uji linearitas dan signifikansi regresi Y atas X. Pengujian linearitas dan signifikansi regresi Y atas X dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini adalah contohnya, jadi lihat sama-sama. Slide berikutnya sama juga seperti sebelumnya, itu contohnya cara mengerjakan. Menyusun tabel ANOVA regresi. Tabel analisis varians regresi yang disingkat dengan tabel ada merek adalah tabel yang membuat ringkasan hasil analisis linearitas dan signifikasi regresi. Tabel tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Slide berikutnya saya lihat sama-sama cara menghitungnya dan cara penyelesaiannya dan contoh soalnya. Selanjutnya koefisien korelasi dan uji signifikasi koefisien korelasi Y, X dan Y. Koefisien korelasi adalah koefisien yang diperlihatkan kekeratan hubungan antara variabel X dan Y. Koefisien korelasi antara X dan Y. Yang kedua, uji signifikasi koefisien korelasi X dan Y. Berikut adalah contoh dan cara penyelesaiannya. Terakhir, koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang memperlihatkan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas atau prediktor. Koefisien determinasi yang didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dikali 100%. Sehingga untuk hasil analisis di atas, koefisien determinasi adalah R2 XY kali 100% sama dengan 0,621 kuadrat kali 100% sama dengan 0,385 kali 100% sama dengan 8,5%. Koefisien ini mengandung makna bahwa 8,5%
variasi variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi. Dalam pengertian lain, bahwa dengan mengontrol prediktor lain yang juga berhubungan dengan variabel kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja pegawai sebesar 38,5. Nah, ini kita pindah ke pintu berikutnya. Slide pertama adalah apa itu regresi. Apa itu regresi? Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka regresi tersebut dinamakan regresi sederhana. Kita lihat di Irfan dan Manurung 2014. Sebaliknya, apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka disebut regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikutnya adalah pengertian. Analisis regresi ganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana. Keduanya kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat Y apabila variabel bebas minimal 2 atau lebih. Analisis regresi ganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih, X1, X2, X3, dan Xn. Dengan satu variabel terikat. Nah, berikutnya adalah asumsi dan arti persamaan regresi sederhana berlaku pada regresi ganda, tetapi bedanya terletak pada rumusnya. Sedangkan analisis regresi ganda dapat dihitung dengan cara komputer dengan program Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 7.5 hingga versi 17. Dan ada juga dengan menggunakan kalkulator atau manual. Berikutnya adalah contoh persamaan regresi ganda dirumuskan. Berikutnya, tujuan. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons Y. Apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor 1, X2, dan Xn diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Selanjutnya, contoh data analisis regresi ganda dengan SPSS. Sama. Selanjutnya, langkah-langkah analisis regresi ganda dengan SPSS. Buka program SPSS, klik variable view. Selanjutnya, pada bagian name, tulis motivasi, minat, dan prestasi. Pada decimals, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan motivasi atau X1, minat X2, dan prestasi Y. Pada bagian measure, pilih scale. Maka tampak di layar sebagaimana gambar berikut ini. Berikutnya, langkah-langkah analisis regresi ganda dengan SPSS. Setelah itu, klik data view. Lalu masukkan data motivasi X1, minat X2, dan prestasi yang sudah dipersiapkan tadi, tampak di layar SPSS. Selanjutnya, dari menu utama SPSS, pilih analis regression linear. Selanjutnya, muncul kotak dialog dengan nama linear regression, masukkan variabel motivasi atau X1, minat atau X2, kota independen atau S. Masukkan variabel prestasi atau Y. Pada kota dependen, pada bagian metode, pilih enter, selanjutnya klik statistik. Selanjutnya adalah pada bagian linear regression atau statistik. Berikan tanda centang pada estimates dan model fit, kemudian klik continue. Angka terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPSS. Selanjutnya adalah trace insert atau remove. Tabelnya sebagai berikut. Table output SPSS analysis regresi. Table output variable insert remove di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian sistem, metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi. Sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode answer.
Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Selanjutnya adalah tabel atau model summary, memberikan informasi tentang nilai coefisien atau determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Selanjutnya adalah tabel ANOVA, memberikan informasi tentang ada atau tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Selanjutnya adalah tabel koefisien, memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis satu penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X1, 1 dan plus B2 X2. Atau Y sama dengan 2,612 tambah 0,192 tambah 0,8. Sementara untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri terhadap variabel prestasi. Selanjutnya adalah tabel koefisien, memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri terhadap variabel prestasi. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B X2 X2 atau Y sama dengan 2,612 plus 0,162 plus 0,8. Sementara untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri terhadap variabel prestasi. Selanjutnya adalah tabel output SPSS analisis regresi. Ringkasan tabel di atas berguna untuk mempermudah cara membaca dan melihat gambaran hasil analisis regresi terdapat dalam penelitian kita. Dengan demikian, tabel output analisis regresi multiplus tersebut tidak perlu dimasukkan secara utuh dalam bab pembahasan penelitian, namun cukup dicantumkan dalam lampiran penelitian saja. Nah, kita pindah ke video yang berikutnya. Analisis variansi atau ANOVA, Analysis of Variance atau ANOVA. Konsep ANOVA, asumsi ANOVA. Yang pertama adalah data berdistribusi normal. Yang kedua, variansi sama untuk setiap populasi. Yang ketiga, data minimal berskala interval. Yang keempat adalah sampel bersifat random. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok dengan vektor pembeda hanya satu macam. ANOVA satu arah. One way ANOVA. Bagian kirinya adalah statement GT atau Z. Statement GT atau Z. Ilustrasi masalah. Suatu pabrik terdapat 5 stasiun kerja untuk menghasilkan produk yang sama. Ujilah apakah ke-5 stasiun tersebut memiliki produktivitas yang sama. Ada dua sumber variasi. Yang pertama adalah perbedaan karena perlakuan atau treatment. Adanya perbedaan secara sistematis, misalnya perbedaan skill operator, kesiapan mesin, dan lainnya. Yang kedua adalah perbedaan dan perlakuan atau error. Perbedaan yang terjadi secara acak. Struktur data. Penjelasan notasinya K sama dengan jumlah perlakuan, N sama dengan jumlah perulangan setiap perlakuan ke I. Y in sama dengan data pengamatan perlakuan ke I dan perulangan ke I, jumlah nilai data pengamatan perlakuan ke I, rata-rata nilai data pengamatan perlakuan ke I. Y sama dengan jumlah keseluruhan nilai data pengamatan. Y sama rata-rata nilai seluruh data pengamatan. Sebenarnya sebagai kirinya bisa dilihat sama. Kemudian hipotesis. Ini contoh tabel ANOVA satu arah. Bisa dilihat sama. Dan ini keterangannya JKT adalah jumlah kuadrat total. JKA adalah jumlah kuadrat perlakuan. JKE jumlah kuadrat error.
Berikut adalah pengujian hipotesisnya, bisa dilihat sama-sama. Dan ini tabel analisis variansinya, bisa dilihat. Menyusun tabel ANAVA dengan Microsoft Excel. Aktifkan data analisis Microsoft Excel. Dan ini contohnya sudah ada di tabel berikut, bisa dilihat sama-sama. Contoh soal ANAVA satu arah atau one way ANAVA. Studi kasusnya, seorang petani ingin mengetahui apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap ketinggian tanaman cabenya dalam sentimeter. Petani tersebut menggunakan jenis pupuk yang berbeda, A, B, C, dan D. Dan melakukan pengamatan selama 2 minggu terhadap 20 tanaman cabai yang sudah ditanam. Adapun satu jenis pupuk yang akan dicobakan pada 4 tanaman cabai yang berbeda. Diperoleh data sebagai berikut. Ini contohnya tidak di tabel berikut jenis pupuknya. Iya. Dari dataset di atas, One Way ANOVA merupakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan petani tersebut. Hal ini dikarenakan ada 5 kelompok tanaman yang akan dibandingkan untuk melihat ada tidaknya perbedaan tinggi tanaman antar kelompok. Jika diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Dan sebaliknya, jika diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Penyelesaian dengan RStudio. Menyusun data set di Microsoft Excel. Melakukan import data ke RStudio. Melakukan uji asumsi ANAVA atau ANOVA. Asumsi normalitas, asumsi homogenitas, jika memenuhi asumsi di atas. Lanjutkan dengan analisis one way ANOVA. Datasetnya sebelum dilakukan import data ke software, perlu mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Tabel hasil pengamatan di atas harus dikonversi menjadi 2 kolom saja, yaitu kolom tinggi tanaman dan jenis pupuk. Kolom tinggi tanaman berisi nilai pengukurannya dalam sentimeter dan kolom jenis pupuk yang berisi kode pupuk yang dicobakan ke tanaman berikut. Ikut contoh tabelnya. Setelah dibuat tabel seperti di atas, maka simpan file tersebut dalam file berekstensi. Secara umum, jika ingin melakukan uji one way ANOVA IR, dataset harus dibuat menjadi 2 kolom yang berisi variabel independen dan variabel dependennya. Di mana dalam kasus ini merupakan variabel independen adalah jenis pupuk dan variabel independennya adalah tinggi tanaman. Karena data sudah siap, maka buka software R dan ketikkan sinteks berikut untuk mengimport file Excel sebut PR. Contohnya ini sudah ada gambar. Setelah sinteks tersebut di-run, silakan pilih data yang akan dianalisis dan klik open untuk mengecek apakah data telah diinput secara benar. Kita dapat mengetikkan sinteks berikut. Maka data terlihat sebagai berikut. Data tersebut terdiri dari 12 baris, 20 baris, dan 2 kolom. Uji asumsi ANOVA atau ANOVA. Karena ANOVA merupakan uji statistik parametrik, maka ada 2 asumsi yang harus terpenuhi menurut didasari.
1988. Dalam bukunya yang berjudul Materi Pokok Rancangan Percobaan, asumsi-asumsi yang mendasari ANOVA yang perlu diperhatikan agar pengujian menjadi sahih adalah residual percobaan menyebar normal atau asumsi normalitas residual. Serta residual percobaan mempunyai varian yang homogen atau asumsi homogenitas residual. Untuk menghitung nilai residual terlebih dahulu, dilakukan pemodelan ANOVA menggunakan sinteks berikut. Pemodelan ANOVA akan dilakukan penggunaan function AOV, di mana maksud dari tinggi tanaman, jenis pupuk adalah untuk menguji hipotesis apakah tinggi tanaman dipengaruhi oleh jenis pupuk atau tidak. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi AOV, kamu dapat mengetikkan sinteks berikut. Dan pada jendela help akan muncul penjelasan sebagai berikut yang sudah ada di gambar ini. Kita lihat sama-sama. Setelah dilakukan pemodelan, definisikan nilai residual dari model dengan nama pupuk residuals. Pada bagian objek, sesuaikan dengan nama model yang akan diuji. Karena sebelumnya model ANOVA telah didefinisikan dengan nama ANOVA underscore pupuk, maka objek ANOVA underscore pupuk. Karena kita telah mendapatkan nilai residual yang disimpan dalam variabel pupuk residual, maka uji asumsi dapat segera dilakukan. Asumsi normalitas. Untuk asumsi normalitas dapat digunakan sebagai berbagai jenis metode. Pada contoh kali ini akan dilakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro yang terdapat pada package node test. Berikut output yang diperoleh, kita lihat sama-sama. Dari output di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, residual diberi distribusi normal. Hal ini dikarenakan residual memiliki p-value sebesar 0,2572 lebih besar daripada 0,5. Asumsi homogenitas. Karena uji asumsi normalitas terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan ke uji asumsi homogenitas. Tapi jika pada tahap ini asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, kamu harus melakukan transformasi data terlebih dahulu atau melakukan uji perbandingan menggunakan metode lain seperti Kruskal-Wallis yang merupakan uji perbandingan non parametrik. Untuk uji homogenitas residual akan dilakukan menggunakan fungsi define test dan package care. Bisa juga digunakan alternatif metode yang lain kebutuhan. Berikut output yang diperoleh. Dari output di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5% residual memenuhi asumsi homogenitas. Hal ini dikarenakan residual memiliki p-value sebesar 0,369 besar daripada 0,05. Karena uji asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan ke analisis utama kita, yaitu one way ANOVA. One way ANOVA. Untuk melihat tabel F dari uji ANOVA, bisa langsung diketikkan sinteks berikut sama seperti pemodelan ANOVA di bagian awal. Berikut output yang diperoleh. Untuk pengujian hipotesis, kita dapat melihat F value atau PR F variable. Jika menggunakan F value, maka pengujian akan dilakukan dengan membandingkan nilai F dengan F table, di mana HO tidak ditolak jika F besar daripada F table. Yang kedua, jika menggunakan PR daripada F, maka pengujian akan dilakukan dengan membandingkan nilai PR F dengan alpha, di mana H0 ditolak jika PR besar daripada alpha. Dari output di atas diperoleh hasil bahwa pada taraf signifikansi 5%, 0 ditolak karena PR
menggunakan 5.15 kali 10 kurang 13 yang artinya terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok pupuk atau dapat dikatakan bahwa ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Jika ingin diketahui jenis pupuk mana yang merupakan jenis pupuk terbaik, dapat dilanjutkan dengan post hoc test. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.